آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. حضرة المختارة والمكرم, para alim ulama, para asatidah tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ustadzina wa habibana Al-Habib Sayyid Idrus bin Hadi Al-Hasmi, wabil khusus kepada Habib Najib Shahab, Al-Habib Hilmi Shahab, Al-Habib Abdul Rahman Barakbah, dan pian-pian seberadaan, wabil khusus kepada guru kita bersama Ustaz Sarkasi, Ustaz Rashid, dan para asatid yang lain yang kita dapat belum sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini dikumpulkan juga kelak kita dengan guru-guru kita, dengan kekasih-kekasih kita, dengan orang-orang alim kelak, khususnya kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali melaksanakan rutinan majelis pahala atau barisan pecinta habaib wan ulama Khuddamul Ummah, yaitu kita bersama-sama untuk saling membantu menjadi penolong bagi sesama, penolong umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam ini rutinan kita kada kayak minggu semalam. Jadi kita bahalat amaliyah yang kita baca bahalat. Kalau malam Sabtu semalam kita membaca Latifah terus, kemudian baca Maulid Haji. Malam Sabtu sekarang kita membaca Latifah terus, membaca Wirdus Sakran, kemudian membaca Wirdul Kabir, membaca Wirdus Shaghir. Itu amaliyah yang minggu yang malam Sabtu yang kedua atau malam Sabtu yang berikutnya. Nah, karena malam Sabtu ke depan kita baca Maulid Haji lagi, malam Sabtu besoknya lagi kita baca amaliyah yang sama kayak kita baca pada malam hari ini tadi. Nah, cuman kebetulan ini semalam tuh banyak nih kitabnya nih, banyak dicetak, cuman habis. Nah, karena insya Allah ulun cetakan lagi. Mungkin sebagian tadi kadang mengikuti kitabnya, jadi menjadi pendengar setia. Karena apa dulu? Karena insya Allah dicetakan, karena ulun bagiakan kayak kitab yang amaliyah yang semalam. Jadi ini bungkusnya aja sama, sampulnya sama, isinya beda, tak lain, tak banyak isinya. Karena insya Allah dicetakan bahasa. Kemudian malam ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Hadi Al-Hasmi. Beliau datang dari Malang, Jawa Timur. Jadi beliau datang kemarin hari Kamis, datang dari Malang, kemudian ngisi di Tebing Tinggi, malam Sabtu ngisi di sini, esok malam ngisi di Negara, esoknya lagi bulik ke Malang. Jadi setiap 1 bulan sekali hadir di majelis kita. Jadi alhamdulillah awak berumah sedikit, kita awak mendatangkan Habib mulai Jawa setiap bulan sekali. Nah, piangin awak berumah siapa yang membaca di majelis Habib dari Jawa, dasar bujur dari Jawa sini. Imbah mengajar, imbah melajari ngaji, sini bulik lagi di Jawa. Jadi dasar sini datang ke sini hanya untuk majelis. 3 hari 4 hari Sidin balik lagi ke Jawa, karena Sidin di Jawa pun banyak majelis. Salat ulun tahani supaya tarawas di sini ngalih benar. Cuman satu cara yang masih belum ulun coba supaya Sidin ini kawak bertahan di Balangan talawas 3,5 bulan. Seputing cara yang belum dicoba membiniakan, belum lagi masih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Habib terus. Ini alhamdulillah nih, ini baru berjalan majelis ini yang kedua. Malam Sabtu kemarin itu pembukaan, dan ini malam Sabtu yang kedua. Dan ini alhamdulillah kita bercampur dengan keluarga Hanyar. Khususnya di sini banyak keluarga ulun juga, keluarga Hanyar, orang-orang Balida dan orang Gunung Pandau dan sekitarnya yang alhamdulillah
Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu hadir di majelis ini. Nah, kemudian kalau majelis-majelis yang biasanya kita khusus latihan aja. Nah, mulai hari sebab malam Sabtu semalam dan malam Sabtu ini dan malam Sabtu yang berikutnya ada binian juga di belakang. Jadi kalau sambutan jangan kada ingat disambat hadirin wal hadiratnya. Jangan merajuk bukan ngalih bila binian merajuk nih. Nah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Selebihnya ulun serahkan kepada Habib Idrus untuk memberikan nasihatnya kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan seluruh para habaib, para guru, para ustaz, lebih khusus kepada para khuddamul ummah. Khuddamul ummah artinya di sini yang menjadi pembantunya umat Rasulullah. Khuddamul ummah, ujar para salaf-salaf kita terdahulu, man khadam qadam. Orang yang membantu itu pasti akan terdepan. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan segenap aktivis, segenap khuddam, relawan Bapak Hala, mudah-mudahan diberikan kekuatan, keistiqomahan, mudah-mudahan seluruhnya diberikan kelancaran rezeki, kelancaran insya Allah mudah-mudahan di dalam semua aspek kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Khususnya juga yang saya cintai Habib Zaki, saudara saya, teman saya, mudah-mudahan beliau diberikan juga panjang umur sehat afiat. Mudah-mudahan seberataan para habaib, mudah-mudahan diberikan kebarokahan, insya Allah rizkinya, umurnya, panjang umur sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan kemarin itu saya punya tetangga bapak-bapak, hadirin dan hadirat. Oh iya, belum disebut hadirin hadirat, merajuk ya kan. Ibu-ibu, bapak, ibu-ibu yang saya cintai, bahaya, yang saya hormati, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat. Saya punya tetangga, mungkin pian tahu sekarang viral banyak sekali orang di TikTok, di mana itu tetangga ulun tuh. Sholat tarawih setiap malam dia mendatangkan manusia sholat di rumahnya itu sebanyak kurang lebih 14.000 orang. Dari Malang kota, dari mana jauh-jauh Pak datang. Kenapa bisa berbondong-bondong orang datang? Setiap orang dijulungi duit 20.000. 20.000 aja. Rombongan orang, anak bininya diajak semua, tetangga satu mobil, ada yang membawa ceri, bawa panter, bawa rombongan satu mobil penuh. Nah kalau satu orang, satu kakak 8 orang deh, 80, 160 pulang balik tiap malam. Belum lagi sholat subuh dapat 20.000. Itu 14.000 orang tuh, 20.000. Kalau tiap malam ratusan juta tuh, 300 juta sekian tiap malam. Satu saat saya lihat cuaca mendung, hujan deras, masya Allah. Sore itu, mulai sore sebelum buka. Wah, saya bilang ini taraweh kosong, orang ada hadir. Sekalinya tetap masya Allah 20.000. Datangan orang jas hujan sholat tarawih. Jas hujan. Nah, dari situ saya kemudian merenung. Allah, memang ya sengaja ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala selama ini menjanjikan pahala, menjanjikan
surga, menjanjikan neraka, menjanjikan ini itu, janji-janji pahala yang begitu banyak oleh Allah, tidak satu pun Allah tampakkan. Kenapa itu bisa terjadi? Memang begitulah iman. Saya mau kasih contoh. Di depan saya ada tisu. Yakin ada tisu. Saya tahu di depan saya ada tisu. Karena saya lihat. Nampak di depan mata. Apa ini iman? Bukan iman ini. Karena dia memang nampak. Buat apa diimani? Jelas. Iman kepada Allah. Mutlak totalitas iman itu adalah mengimani sesuatu yang tidak nampak. Disinilah ujian kita. Kita sekarang dari tadi baca roti pulat, roti pulaidurus, wirdus syakor, wirid macam-macam pahala-pahala yang Allah janjikan. Mana itu pahalanya? Tak nampak. Tapi kenapa kita bisa hadir di sini? Disitulah iman. Allah tak nampakkan zatnya, tidak tampakkan zatnya. Yang ditampakkan hanya tanda-tanda kebesaran Allah. Agar supaya apa? Kita sebagai manusia mengimani itu. Disitulah ujiannya. Coba minggu depan, umumkan sekarang. Pahala minggu depan yang datang dapat sembako 25 kilo. Plus Magicom. Saya yakin saya yakin. Kan sudah diumumkan di medsos kan. Dari mulut ke mulut. Minggu depan bisa tutup jalan. Macet jalan. Insya Allah yakin dulu. 1000%. Kenapa itu bisa terjadi? Ditutup oleh Allah. Karena Allah ingin tahu mana dari hamba yang bujur-bujur beriman. Makanya pahalanya gak main-main. Allah. Nah, contoh di saat orang-orang kafir Quraisy mengolok-olok Rasulullah SAW, Allah menceritakan dalam ayat dalam Al-Quran, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira." Ini Rasul macam apa ini? Katanya utusan Allah. Kok jalan keliling di pasar, makan seperti kita makan. Ini kata orang-orang kafir Quraisy. Nabi apa? Gini kok Nabi, gini kok Rasul. Masa Rasul jalan di pasaran? Orang Arab tuh begitu, Pak. Yang sering bolak-balik ke Karim, ke Hadramaut, tanya tak pernah kan Nabi Zakin. Di pasar itu isinya lakian, kata yang belanja orang laki ini jadi begitu. Jadi Rasulullah itu belanja kebutuhan sehari-hari itu Rasulullah ke pasar, Pak. Makan seperti kita makan, orang-orang makan gandum, Rasulullah makan gandum, makan roti, bukan roti, makan kurma. Bukan terus makan makanan dari surga, kada. Apa kata mereka orang kafir Quraisy? Masa begini Rasul? Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kalau saja katanya Tuhannya menurunkan malaikat yang senantiasa mengiringi, yang mendampingi, yang mengawal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanan kiri dikawal malaikat gitu. Atau malaikat Jibril mengawal dengan sayapnya. Ada kemudian ketika nampak begitu orang terus tidak beriman. Oh ya semuanya beriman, Pak. Oh ini betul. Oh ini Rasulullah ini kelihatan malaikat diutus untuk mendampingi Rasulullah Muhammad. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Allah? Kan Allah ingin tahu sejauh mana iman kita. Iman mereka, orang-orang kafir Quraisy. Nah, makanya kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan julukan As-Siddiq. Orang yang pertama kali mengimani Rasulullah dari kalangan sahabatnya. Luar biasa. Karena tidak lagi kemudian bertanya A, bertanya B, apa yang diucapkan oleh Muhammad Rasulullah. Langsung beliau spontan mengimani. Makanya gelarnya As-Siddiq. La ilaha illallah. Maka hadirin dan hadirat. Ayo, nah ini ujian kita ada di sini. Maka beruntunglah ketika kita punya iman, lalu kemudian mau hadir. Maka ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa yang Allah tanamkan dalam hati kita. Patut kita syukuri, alhamdulillah masih diberi semangat untuk hadir. Padahal yang mudik dapat apa? Tapi di sini paling dapat wadah itu bilang.
Wah, hah? Ada konser. Tapi nanti katanya Habib Zaki bisik-bisik malam, katanya mau dibagi-bagi Magicom sama apa gitu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yuk, apalagi yang sudah masih muda seperti yang ada di bawah-bawah ini, ya, ulun juga masih muda sebenarnya. Mudah-mudahan istiqomah. Ayo, jangan, makanya Rasulullah bilang, perhatikan, jangan sia-siakan 5 hal sebelum 5 hal, diantaranya masa mudamu sebelum nanti masa tua, masa hidupmu sebelum nanti mati. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Saya mau kasih cerita. Ada orang namanya Bapak Bakri. Siapa? Halo? Bakri. Bakri ini buka usaha di kebun binatang. Buka kebun binatang lengkap. Ada hewan buas, ada hewan bagus-bagus. Ditulis di depan gerbang kebun binatang, tiket masuk dewasa 25.000, anak-anak 20.000. Kan ada yang masuk. Sepi kebun binatang. Berpikiran turunkan aja tarifnya 20.000. 20.000 kan ada yang datang. Turunkan lagi 15.000. Turunkan lagi 10.000. Kan ada yang datang. 5.000 kan ada yang datang. Ya sudah. Putus asa Bapak Bakti, hapus tarif, tulis ganal-ganal gratis. Subhanallah, ketika gratis, ngantri orang berbondong-bondong, ngantri seperti ngantri sembako. Masuk semua. Bapak Bakti melihat orang-orang sudah masuk, dikuncinya pintu dari semua arah, gerbang kanan, gerbang kiri, gerbang semua dikunci total paten. Lalu kemudian hewan-hewan buas yang kelaparan itu dilepas. Ketakutan orang di dalam, Masya Allah, cari jalan keluar, bingung. Mau keluar kemana ini? Akhirnya Bapak Bakri di atas matangkring apa nih, melihat kondisi itu, lalu dia tersenyum. Ayo sini, dituliskan kemudian di depan itu, siapa mau keluar bayar 1.500.000. Apa yang terjadi? Berbondong-bondong orang mengantri untuk membayar 1.500.000 demi keluar dari kebun binatang. Tadinya masuk 20.000 kan ada yang masuk. Artinya kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari? Ada kaitannya tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Perhatikan 5 hal sebelum 5 hal. Jangan sia-siakan sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kalau sudah sehat itu disayang-sayang. Jangan makan sembarangan, nggak bisa olahraga, dijaga kesehatan. Tapi orang ini, apalagi orang balita, orang ini insya Allah sehat-sehat. Kenapa? Karena bekerja keras semua. Insya Allah. Terus olahraga juga, nurin itu olahraga dan palu itu. Masya Allah. Gitu, jaga-jaga kesehatan. Dimanfaatkan sebaik mungkin semasa sehat. Jangan segan-segan hadir majelis. Di masa kau hidup, jangan segan-segan, jangan sia-siakan masa-masa itu. Masa-masa emas itu. Hadir majelis sebelum datang masa sakit. Nah, dari itu, mari sama-sama kita renungi semangat yang sudah ada ini. Mari kita pelihara, kita kembangkan terus, jangan pernah putus. Apapun yang terjadi waktu majelis harus hadir majelis. Paksakan. Jangan kau mau dikalahkan oleh hawa nafsu. Ya Allah, majelis seminggu sekali aja kok. Majelis yang terjadi kada setiap hari juga. Seminggu sekali luangkan waktunya untuk Rasulullah, untuk kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam yang kita baca tadi ini, ya Allah, jangan dikira. Makanya tadi saya senang sekali ketika ada waktu kesempatan untuk sama-sama kemudian berdoa menurut hajatnya masing-masing, ya. Nah, itu kesempatan tuh. Bapak tahu hari ini, malam ini bukan tidak mungkin. Malam ini ahli kubur dari Kuitanpian, dari tetangga, saudara yang sudah ada di alam kubur, yang saat ini disiksa oleh Allah, mendapatkan azab kubur, yang kuburnya menjadi satu lubang daripada lubangnya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Berkat malam ini
yang tadinya lubang daripada lubang neraka, saat ini juga menjadi taman dari taman surga. Yang saat ini sedang tersiksa, dihapus dosanya, siksanya menjadi nikmat. Bukan tidak mungkin. Banyak sekali di sini doa-doa untuk mukminin, mukminat, seluruh min ahlil hadhil baldah, semua orang mukmin, mukminat di Indonesia seluruhnya. Kita doakan. Sampai nggak doanya? Tadi kita kirim doa ini sampai 1000% sampai. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menyebutkan qad ajma'al ulama'u. Para ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Kalau ada yang ngomong, oh sampai menurut ini, nggak sampai, bungul. Tidak ada kata perbedaan di sini. Semuanya sepakat. Al-Imam Nawawi mengatakan bahwa du'aul ahya'i lil amwati sesungguhnya tanfa'uhum wa tasilu ilaihi. Doanya orang yang hidup kepada orang yang mati ini sampai kepada mereka dan mereka mendapatkan manfaat. Ini yang ditunggu-tunggu oleh al-amwat, muslimin, muslimat yang ada di alam kubur. Ini Pak yang ditunggu-tunggu. Doa yang kita hadiahkan ini. Kalau semasa hidup orang tua kita, mungkin kita sering membuat mereka meneteskan air mata, sakit hati, mendurhakai mereka. Jangan lagi-lagi berbuat durhaka ketika mereka sudah wafat. Bukankah itu ada penyesalan? Kalau Anda menyesal ketika Anda orang tua wafat, kuitan wafat, doakan, kirim doa. Makanya tadi menurut hajatnya masing-masing, jangan lupa doakan mereka, bapak ibu kita. Kirimkan doa. Ada orang yang ngotot, beb nggak nyampe, beb sampai Imam Nawawi ngomong nggak nyampe, ini bid'ah, syirik dan lain sebagainya. Kalau mau tahu sampai atau tidak sampai, nanti dulu. Nanti saya kirim doa. Allah. Maka jadi hadirin dan hadirat yang saya hormati, mari jangan sia-siakan. Mumpung masih hidup, ayolah 60-70 tahun aja kok hidup nih. Masa iya seluruh dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirkan perut mankanat himmatuhu ma yadkhulu min fi batnihi kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang hari-harinya yang dipikirkan semangat hidupnya hanya urusan perut aja. Bagaimana caranya cari duit, bagaimana caranya sugih, itu bangun tidur perut, urusan duit, mau tidur mimpinya mimpi urusan perut. Apa kata Imam Ali? Orang yang semangat hidupnya hanya urusan itu, maka harganya sama seperti apa yang keluar dari perutnya. Terus buat apa hidup? Jangan mengira ketika kita mati selesai begitu aja finish. Enggak. Ada babak baru, ada barzah, padang mahsyar, mizan, sirat, surga, neraka, masih panjang Pak. Finalnya nanti tunggu di surga kah atau di neraka? Itu final tuh. Sudah abadi selama-lamanya. Surga selama-lamanya surga. Bahkan sebagian orang-orang kufar selama-lamanya di neraka. Insyaallah orang muslim yang dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Tapi pertanyaannya, mencicipi neraka atau tidak? Dia sudah nggak beb, putus asa. Hidup di dunia ini pasti ada dosa beb. Dia sudah nggak apa-apa mencicipi di neraka sebentar, nggak apa-apa. Bukan masalah sebentar, nggak ada. Sehari di sini seperti rasanya 1000 tahun di sana. Anggap aja kita mencicipi neraka satu hari. Dia sudah beb, 1 hari aja beb di neraka 1 hari. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Seperti 1000 tahun Pak. 1000 tahun, 60 tahun kita disiksa, nggak kuat kok. Tersiksa hidup, apalagi disiksa, dibakar oleh neraka 1000 tahun. Nah, dari itulah mari jangan pernah sia-siakan. Makanya kalau minta kepada Allah, jangan minta urusan dunia melulu. Minta itu, karena itu sering kali datang orang minta banyu, biasa kenapa? Bini ulun fitnah, anak ulun fitnah. Anu beb, ulun bisi gawian beb supaya lancar, belakang. Di sini beb supaya lancar beb, butang beb, belakang.
Tidak pernah satupun orang datang, Habib, minta doa, pesan apa? Husnul khotimah, ada semua doa. Ada semua. Padahal itu penting. Yang menentukan keselamatan hidupmu nanti di akhirat adalah ketika Anda menghadapi ajal sakaratul maut. Saat itu apa kondisinya? Husnul khotimah kan husnul khotimah. Husnul khotimah Anda akan selamat selamanya. Husnul khotimah tidak akan pernah selamat. Tersiksa, barzakh tersiksa, padang mahsyar tersiksa. Naudzubillah, naudzubillah. Tempatnya di neraka. Husnul khotimah, minta husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Minta husnul khotimah. Al-Imam Sahal Nah, ini di dalam kitab Ihya. Kalau dalam kitab Ihya tulisannya cuma Imam Sahal gitu aja. Tapi kemungkinan besar sebagaimana yang sampaikan guru-guru saya bahwa itu adalah Imam Sahal At-Tusturi. Dia pernah bercerita dulu, pernah aku bermimpi seperti seakan masuk dalam surga. Di surga itu aku bertemu tidak kurang dari 300 para nabi. Setiap nabi saya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Wahai Adam, Adam, ya Nabi Allah, apa yang paling kau takuti semasa hidupmu di dunia? Apa kata Nabi Adam? Yang paling saya takuti hidup saya di atas dunia adalah surga. Dan itu adalah jawaban yang sama dari seluruh para nabi yang saya. Jadi para anbiya wal mursalin semasa hidupnya di dunia yang ditakuti adalah surga. Nabi yang terjaga dari maksiat, maksud sudah ditentukan pasti masuk dalam surga, masih takut suul khatimah. Kita manusia yang tidak pernah luput dari dosa, merasa aman seakan-akan dia masuk surga, seakan-akan pasti husnul khatimah di depan mata. Kok gak pernah takut? Datangnya kita ke tempat ini adalah satu langkah untuk menuju husnul khatimah. Kenapa begitu datang majelis-majelis? Orang itu akan mati seperti kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaannya baik, datang majelis, waktunya sholat jamaah, waktunya sholat Jumat, jangan pernah tinggal sholat 5 waktu, sholat jamaah jangan tinggalkan. Saya bingung Pak, kadang-kadang orang sholat jamaah ulirnya luar biasa. Kenapa? Padahal kalau logika sehat nih, sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau sholat jamaah, sholat subuhnya berapa rakaat? Sama, tetap juga. Tetap juga kada jadi 4 rakaat kada. Tapi kenapa kulirnya luar biasa? Setan yang bermain di situ. Karena setan nggak mau manusia dapat pahala berlipat-lipat, 27 kali lipat, pahalanya lebih banyak. Nah, kenapa saya bilang bahwa datangnya kita di sini adalah tujuannya dalam rangka agar bagaimana membiasakan diri dalam ketaatan. Dengan itulah kita akan mati husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Jadi minta doa kepada Allah husnul khotimah selama kita masih hidup. Ayo hidup di dunia bukan hidup iseng-iseng saja. Semua ada balasannya. Ada hukum karma. Nah, ini ada orang bertakun semalam. Tapi hukum karma itu adakah? Ada. Ada. Rasulullah yang bilang, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu ta'iffa nisa'ukum. Baktilah kau kepada orang tuamu, nanti anakmu akan berbakti. Itu kan karma. Kalau kau durhakai orang tuamu, tunggu saja. Hukumannya adalah anakmu yang akan mendurhakaimu. Nah itu kan karma. Karma itu ada. Jangan main-main. Hidup di atas dunia ini apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hidup kau semaumu. Orang Jawa bilang sakarepmu. Orang Banjar bilang apa? Hah? Sarahmu. Sarahmu lah. Hidup kau sarahmu. Muhammad. Fa innaka mayyit, kau akan mati.
fa innaka madziyun bih. Apa saja yang kita lakukan akan dibalas, baik dibalas kebaikan, buruk akan dibalas dengan keburukan, kesiksa. Naudzubillah min dzalik. Jangan dikira kita ini hidup di atas dunia ini terus mau semaunya saja. Kita injakkan kaki ini di buminya Allah. Kalau pian masuk ke satu universitas terus mau Anda bikin aturan sendiri, nggak bisa, Pak. Mau masuk ke dalam satu institusi, apakah DPR, MPR, apapun, terus masuk mau bikin aturan sendiri, nggak bisa. Harus ikut aturan. Yang punya aturan siapa? Ya kalau di universitas, di mana apanya kah, kepalanya di situ. Harus ikuti aturan. Nah, kita menginjakkan bumi, menikmati fasilitas semua yang ada di atas muka bumi, semua dari Allah. Ikuti aturan Allah, jangan bikin aturan sendiri. Waktu sholat, zakat, keluarkan zakat. Bagi yang mampu, keluarkan apa kemudian haji dan umrah dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban itu. Batasan-batasan yang tidak boleh diterjang, jangan diterjang. Maksiat tinggalkan. Itu aturan Allah. Jangan bikin aturan sendiri. Semua yang kau lakukan di atas muka bumi ini, semuanya akan kau temui nanti. Ada rekaman CCTV-nya tuh, Pak. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kemudian mari yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yuhsyarul mar'u ala ma mata. Orang itu akan mati seperti kebiasaannya, hidup di atas bumi ini, dan akan dibangkitkan dalam keadaan dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang tidak baik, dibangkitkannya pun bersama orang-orang yang tidak baik. Naudzubillahi min dzalik. Mari sama-sama, mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan keistiqomahan oleh Allah. Semua yang hadir diberikan kekuatan oleh Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Mudah-mudahan semuanya nanti ketika kita menjemput ajal kita, insya Allah Allah karuniakan husnul khatimah. Allah karuniakan husnul khatimah. Allah karuniakan husnul khatimah. Sehingga kemudian apa yang kita cita-citakan agar bertemu Rasulullah di surga, bersama Rasulullah di surga, bersama orang-orang soleh, para habaib, para ulama di surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arham jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la 'anna shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya muhawwil al-hal wal ahwal hawwil halana wal muslimin khususan ikhwanana fi Palestin ila ahsanil hal bi jahi sayyidina Muhammad maula Bilal wa alihi wa ashabihi khairi sahbihi wa al ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Agama kullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahdina min anfusina wa ahlina wa amwalina wa kulli shay'in a'tadana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa matu'amika min kulli shaytanin marid wa jabbarat 'alayhi bi'ayni al-hasan syarra innaka wa kulli shay'in. Allahumma jannibna bil 'afiyati was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati min dama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li awladina wa li mashayikhina wa ahbabina wa ba'idna min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa ghayr innaka وكل خير ومتفضل بكل خير ومعطيك خير يا رحمن الرحيم. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ذنوبي وغير رب اغفر لي ذنوبي وغير رب اغفر لي ذنوبي ورحمتك ربنا سيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
مع الصالحين